everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya di pertemuan ke-13 12 nih. 12. Pengen langsung cepet aja nih bisa gini. Kita sudah mendekati UAS ya ternyata. Tetap semangat. Well, today we are going to talk about procedure tax. Procedure, kadang ada yang bilang procedure. Ini hanya beda aksen saja beda ya. Aksen ya. Yang penting jangan prosedur ya. Prosedur itu bahasa Indonesia. Iya. Well, procedure tax. Ini mungkin sudah masih ingat ya kita what procedure tax is. Jenis tax yang menjelaskan cara melakukan sesuatu. Jadi namanya saja prosedur. Tax ini akan memberikan kita jenis tax yang mengandung cara-cara, memberikan informasi tentang cara-cara melakukan sesuatu, apapun itu ya. Nah, apa itu ciri-ciri procedure tax, Miss? Ya, ini ada banyak ternyata, Miss. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 6. Ada 6 ya. Dari yang pertama dulu, menggunakan simple present tense ya. Ini simple present tense ini dari SD udah ada belum, Miss? Belum ya kayaknya ya. To be-nya. Oh ya, to be ya. Ini dari SMP, SMA sampai S1 masih ada ya. Jadi semoga sudah paham gitu loh. Karena memang ada beberapa yang sampai diulang-ulang aja juga belum paham. Tapi ya ini sih bukan berarti ini sulit ya, tapi mungkin perlu belajar lagi gitu aja ya. Simple present tense. Jadi kemarin cirinya apa misalnya simple present tense ya? To be-nya menggunakan is, am, are, kemudian menggunakan ini ya verbnya penambahan s atau s kalau dia pakai verb. Iya, semoga teman-teman masih ingat. Semoga. Oke, kemudian yang kedua menggunakan imperative sentence, yaitu ini kalimat perintah. Ya, namanya aja prosedur ya, prosedur teks itu menggunakan kalimat perintah seperti turn off, matikan. Turn out the lamp right now, misal gitu. Atau turn on, sama aja, cuma off sama on ya. Intinya tuh imperative sentence sudah pernah dipelajari ya Miss ya di semester kemarin ya kayaknya. Nah ini harusnya masih ingat ya harusnya. Jadi ini ya setelah jadi apa yang kita pelajari semester lalu itu masih akan digunakan di semester ini. Jadi jangan terus langsung dilupakan gitu ya. Saya udah belajar ini ya udahlah langsung move on, jangan gitu. Jadi nanti materi itu akan berguna lagi di materi yang selanjutnya. Contohnya ini ya, kemarin kita belajar imperative sentence. Nah sekarang imperative sentence akan digunakan di prosedur teks, di teks prosedur gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan connective of sequence. Nah contohnya then, while, next. Jadi kayak ini loh, penghubung kan? Iya, penghubung yang dari misal dari step 1 ke step kedua itu setelah ini, sebelum ini ya, contohnya kayak gitu ya. Ada then, kemudian while itu bahasa Indonesianya apa Miss? Selagi ya mungkin ya. Yeah. Jadi dua di saat. Jadi dua kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian next itu selanjutnya dan lainnya nanti teman-teman bisa cari sendiri ya yang connective of sequence. Kemudian yang kedua biasanya menggunakan numbering. Jadi menggunakan first, second, third dan seterusnya ya. Contohnya first turn on the lamp misal. Second apa misalnya pelajarannya? Habis itu leave the room. Oke, contohnya kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa cari contohnya sendiri. Nanti ada banyak sekali di internet itu apa aja ada ya. Jadi di sini tuh kami hanya menjelaskannya secara lebih detail gitu aja Miss ya. Sebenarnya ada materi gini tuh ada, cuma ini mungkin penjelasannya yang di sana itu ada yang kurang atau penjelasannya itu hanya teks mungkin ya Miss ya. Nah di sini kita jelaskan dengan lebih jelas lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan action verb. Ini sudah ada kemarin itu di materi apa ya Miss ya, action verb itu intinya tuh kalimat action gitu loh. Contohnya turn ini bisa turn on, bisa turn off ya. Jadi bisa matikan, bisa hidupkan ya. Jadi kayak kegiatan gitu loh, kata kerja yang sifatnya itu melakukan sesuatu. Ada act-nya. Ada act-nya. Plug itu apa Miss? Tancapkan ya. Yeah. Kemudian put, letakkan. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan. Contohnya slowly itu apa? Dengan pelan ya. Kemudian carefully dengan hati-hati. Ini contohnya misal ini ya. Tancapkan bukan kabel ya. Kalau tancapkan apa Miss? Menancapkan apa ya? Colokan. Itu dengan hati-hati, takut kesetrum maksudnya kayak gitu loh. Intinya itu kayak gitu, carefully.
Itu. Jadi ini ya, ciri-cirinya itu ini. Kemudian strukturnya gimana, Miss? Well, kini kita lihat struktur teks ya. Goalnya procedure text biasanya sudah memberikan apa tujuan dari langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Contoh, how to make pasta, guide to install DVD player, how to get over a breakup, dan sebagainya. Jadi prosedur teks itu biasanya jelas ya ketika kita bilang how to make a cup of coffee. Jadi nggak terputus pada how to make, tapi harus jelas what to make, apa yang mau dibuat gitu ya. Terus dan stepsnya bisa menggunakan kata first, second, third, last, dan after selain menggunakan penomoran. Jadi kalau bisa kita pakai 1, 2, 3 dan seterusnya itu, atau kita mau buat kayak gitu dia kayak paragraf tapi dia pakai apa tadi? Kata first, second kayak gitu ya. Contoh, first use the ruler to make a triangle on colored paper, then cut the colored paper along the line. Jadi kalau bahasa Indonesia itu pertama kita bla 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 bla, setelah itu bla bla bla, kedua bla bla gitu ya. Jadi kalimat 1 sama kalimat 2 itu connected gitu loh, enggak kayak terpisah. Jadi mereka itu selalu connected each other ya. Jadi biasanya ini ya Miss ya, kalau struktur teksnya itu biasanya yang paling atas itu adalah tujuannya dulu. Kemudian kadang jika itu memang misal dalam hal memasak apa gitu, membuat kue, misal membuat kue, nanti setelah goalnya itu ada bahan-bahannya dulu. Tapi itu kan opsional ya, tergantung itu alat dan bahan. Tergantung prosedur tentang apa gitu. Kalau memang dia butuh alat dan bahan, taruh di setelah goalnya, setelah tujuannya, kemudian baru stepnya gitu. Contohnya berarti kayak kita nulis resep ya, kita lihat contoh resep itu kan judulnya dulu, resep membuat apa, terus alatnya, bahannya, terus baru langkah-langkah. Nah langkah-langkah itulah yang namanya steps. Oke. Nah ini contohnya how to use an ATM. Ini udah tahu nih kayaknya ya teman-teman semua. Misalnya kita mau buat, nanti selanjutnya mungkin teman-teman disuruh buat teks prosedur untuk ditempelkan di perusahaan tentang apa gitu kan. Nah yang penting itu itunya, polanya. Iya. Mungkin ini ya kalau di perusahaan mungkin tentang apa ya, alur surat misal. Alur aplikasi surat, misalnya pengiriman surat. Atau cara menggunakan apa ya, apa yang kira-kira belum tahu ya, printer, fotokopi mungkin kan bisa aja kan di fotokopi. Mungkin beberapa orang yang belum pernah pegang fotokopi, mesin fotokopi itu bingung caranya gimana. Mengisi formulir atau submit pendaftaran. Kalau yang ini contohnya adalah bagaimana cara menggunakan ATM. Ya. Yang pertama, to use an ATM, first insert your debit card into the machine. Jadi pertama ya first tuh ya, ini ya diperhatikan ya, ada kayak kalimat pembukanya gitu ya Miss ya. Untuk menggunakan ATM yang pertama kali harus dilakukan adalah masukkan kartu debit ke mesinnya dulu. Nah di sini kita identifikasi ya yang mana yang namanya action verb. Nah ini yang action verb ini adalah yang di bold ini, yang di tebalkan. Jadi lupa bold itu tulisannya apa, yang ditebalkan itu ya. Insert, select, enter, cover, dan yang lainnya ya sampai bawah itu. Kemudian cara yang kedua, setelah debit cardnya dimasukkan, kemudian select your language if necessary. Jadi nanti ada langkah selanjutnya ya, memilih bahasa. Ini maksudnya if necessary itu maksudnya jika ada pilihannya gitu. Kalau memang mesinnya nggak ada pilihannya, kadang ATM itu ada yang suruh kita milih Indonesia, Inggris atau enggak. Jadi itu ya, Miss, saya potong sedikit, berarti kita nggak butuh pola kalimat yang utuh seperti subject plus verb plus object itu di dalam teks prosedur ya. Kita bisa mulai langsung dengan action verb. Select your language if necessary. Kita nggak harus bilang you have to select your language, enggak. Sebenarnya sih boleh aja ya Miss ya pakai itu ya. Tapi biasanya lebih langsung kayak gini sih. Lebih efektif jika kita menggunakan imperative sentence ya, kalimat perintah karena langsung saja. Karena sudah jelas ini ditujukan untuk kita. Iya benar. Ya kita yang harus lakukan, subjeknya sudah pasti. Bahasa itu kan ini kan ya, nggak salah benar ya Miss ya. Efektif atau enggak, sesuai konteksnya atau enggak, kayak gitu. Nah, yang ketiga, enter your account secure 4-digit PIN number. Nah, PIN-nya dulu. For security, cover the number pad while typing to make sure nobody sees your PIN. Jadi ditutup gitu ya. Ini perlu dijelasin nggak sih Miss caranya?
Enggak lah. Nggak usah kalanya ya. Itu Oh, aja. jadi intinya Kita ini ya, intinya. yang di bold itu adalah action verbnya ya, kayak cover itu menutupi, select memilih, kemudian make a payment, yang selanjutnya itulah make a payment, itu maksudnya membayar ya Miss ya, make a payment atau pay. Sebenarnya sama atau beda Miss kalau make a payment sama pay? Sama aja Sama. ya. Oh, jadi Iya. bahasa Inggris itu kan Buat pembayaran atau membayar kan Ah, ah. artinya sama, tinggal kita mau ngomongnya atau konteksnya yang lebih cocok yang mana. mungkin kalau pay itu lebih ke konteks yang informal ya, sesama teman gitu iya. pay. Tapi kalau untuk perusahaan Make a iya payment. yang lebih formalnya adalah make a payment gitu. Check your account balance ya. Itu cek itu memeriksa ya, Iya. melihat apa sih? Iya, periksa. Memeriksa aja ya, bahasa tepatnya memeriksa. You want to withdraw money, for instance, select withdrawal menu and then set the amount of money you'd like to withdraw. Untuk penarikan uang. Withdraw itu maksudnya mengambil Ambil uang. Oh. Kemudian follow the on-screen prompts to complete your transaction. Jadi ikuti, follow itu ikuti ya, kayak di Instagram itu ya, follow. Nah itu ikuti ini ya perintah yang ada di screen tersebut untuk menyelesaikan transaksi. When once the transaction is complete, the money will come out from the ATM. Jadi setelah transaksinya selesai, uangnya akan keluar dari ATM. Iya. Kalau nggak macet nih, kadang kan ada yang macet. Kalau nggak ketelan. Iya, kalau nggak malah ATM-nya nggak mau keluar nanti. Oke, kemudian yang selanjutnya, as you collect the money, setelah diambil uangnya, your ATM card will come out too. Nah, ini yang tadi ya, kalau nggak macet ya, yang harus jadi bercandaan kan. Kemudian don't forget to take and save it. Maksudnya itu ini ya, it-nya ini ATM-nya tadi Uangnya. loh. Uangnya. Ya uangnya bisa, ATM-nya juga bisa. Don't pokoknya- forget to take and save it. Save uangnya loh, Miss. Iya, tapi ATM-nya kan juga disimpan. Oh. Oke, itulah maksudnya ya. Iya, Itu. iya. Jadi jangan lupa Money nanti and disimpan ya, ATM. jangan ditinggal Nanti nanti. ketelan. Ya. Oke, sepertinya sudah selesai, Miss. Wow. Oke, itu salah satu contoh saja ya yang relate contohnya ke pengguna ke bisnis kali ya, tentang uang. Contoh yang lain biasanya malah kita kayak nulis itu, nulis apa resep, nulis tutorial. It can be pokoknya something or jenis teks that contain the steps itu kita sebut dengan procedure text. Yep. Oke? Well, we will wait you for the next discussion in LMS, so please be more active. Yaps. So apa saja yang mungkin kurang dimengerti. Ketika tidak agak pasif gitu, kita berpikirnya teman-teman sudah mengerti ya, Miss. Tapi ya semoga memang sudah mengerti, tapi lebih aktif lagi. Oke? Thank you so much for your attention today. We will see you next meeting untuk 2 last materials. Jadi meetings kita tinggal 2 lagi. Setelah itu kita akan keep fighting. Semoga sehat selalu, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.